Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Aji Kurniawan Podcast. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang ya. Aji Kurniawan Podcast adalah podcast di mana segala hal tentang education, pendidikan akan dibahas secara tuntas. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang memahami dan menganalisis jenis-jenis dan penggolongan narkoba. Dan jangan lupa ya, sebelum mendengarkan podcast ini, alangkah baiknya siapkan terlebih dahulu secangkir kopi ataupun teh dan cemilan ya. Hehehe. Oke, kita langsung saja buka podcast. Narkoba, kata yang sering kali dijumpai di tengah-tengah masyarakat, baik tua maupun muda, pelajar ataupun pekerja. Banyak sekali orang yang menghindarinya. Pemerintahan menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menghentikan peredaran narkoba. Aparat penegak hukum sudah menangkap bandar, pengedar, dan pemakai narkoba yang sangat beragam umurnya. Tetap saja, pusat-pusat rehabilitasi pencandu narkoba penuh sesak dengan korban-korban penyalahgunaan narkoba, terutama para pelajar. Narkoba seakan menjadi hantu yang sangat sulit diberantas di kalangan para pelajar SMA. Jika memang ini terjadi terus-menerus dan tak ada solusi, bagaimanakah nasib bangsa ini? Yang sekarang ada di tangan para pelajar SMA, para penerus bangsa Indonesia, inilah yang menjadi pertanyaan untuk segera dijawab dengan tindakan. Apa itu narkoba? Beberapa referensi tentang pengertian narkoba sudah mengemuka di berbagai media. Namun, dalam tulisan ini hanya akan dibahas tentang pengertian narkoba secara umum. Narkoba, singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang, adalah bahan atau zat tertentu yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan ataupun psikologi seseorang. Di antaranya pikiran, perasaan, dan perilaku, serta menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, ataupun merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat-obatan yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri. Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan, adiksi, fisik, dan psikologi. Secara ilmiah, pengguna narkoba membawa berbagai dampak bagi kondisi fisik penggunanya. Narkoba secara garis besar akan mengganggu kestabilan sistem tubuh manusia, karena narkoba menghambat produksi hormon-hormon yang berasal dari otak, sehingga pengguna narkoba akan berhenti memproduksi hormon-hormon yang seharusnya diproduksi secara alami dalam tubuh penggunaan narkoba. Karena tidak hanya sistem hormon yang berpengaruh, tetapi seluruh kinerja tubuh. Mekanisme ini mengakibatkan rusaknya seluruh sistem tubuh manusia. Ngeri sekali ya teman-teman. Mari kita jauhi narkoba dan katakan tidak pada narkoba. Berdasarkan proyeksi BNN untuk tahun 2016, terdapat lebih dari 1,5 juta jiwa pengguna narkoba yang masih berusia pelajar 12-21 tahun. Di samping itu, setiap tahunnya diperkirakan ada 12.000 jiwa yang jiwanya melayang karena overdosis narkoba.
Bayangkan saja, dalam 6-7 tahun, para pelajar ini harusnya dapat lulus kuliah sebagai sarjana, tetapi mereka malah mati karena narkoba. Secara perhitungan, jiwa-jiwa yang mati karena narkoba selama rentang waktu mencapai angka 84.000 jiwa melayang. Hal tersebut mudah sepatutnya dijadikan sesuatu yang dapat perhatian khusus karena mereka memegang kunci menuju masa depan bangsa Indonesia. Mereka lah yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Siapa tahu apabila 10 dari 84.000 jiwa tersebut adalah calon doktor. Kita tidak pernah tahu, tetapi yang pasti tanpa pencegahan narkoba, masa depan mereka akan hancur. Begitu juga dengan bangsa Indonesia yang akan hanyut dalam arus kehancuran yang dibawa oleh narkoba. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat luas dalam lingkungan yang sangat kecil saja, yaitu diri sendiri. Sudah diketahui bahwa narkoba akan menyebabkan berbagai gangguan pada sistem tubuh. Gangguan tersebut akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya. Jika gangguan kesehatan sudah dijumpai pada para pelajar yang masih berusia belia dan mempunyai masa depan yang cerah, untuk berbakti kepada negara menjadi warga negara yang baik, bagaimana janjinya Indonesia di masa depan? Negara ini akan dipengaruhi dengan orang-orang yang sakit karena penyalahgunaan narkoba. Next, selanjutnya kita akan bahas di episode kedua. Oke, kita bertemu kembali di episode kedua ini. Solusi atas penyalahgunaan narkoba. Maraknya penyalahgunaan narkoba dengan berbagai tingkatan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan tidak bergaul dengan pengguna narkoba lainnya. Program lain yang dapat mencegah penyebaran narkoba adalah dengan mewaspadai tamu yang tak dikenal, melakukan razia dadakan, dan mengenali siswa-siswa yang mengonsumsi narkoba. Namun, program-program tersebut tidak akan sepenuhnya menghilangkan peredaran narkoba di sekolah. Oleh karena itu, marilah kita hindari dan ikuti berpartisipasi dalam memberantas pencegahan narkotika agar penggunaan narkoba di sekolah semakin berkurang. Faktor penyebab risiko menggunakan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak sekolah maupun pemuda adalah pertama kali hanya sekadar ingin mencoba karena pergaulan lingkungan yang kurang baik dan contoh dari teman-temannya. Rasa ingin mencoba narkotika inilah adalah pintu masuk pertama dan penyebab kalangan muda terjerumus dalam pengaruh dampak negatif. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini yang membahayakan kesehatan pada nantinya. Nah, berikut beberapa tips menghindari narkoba yang dilansir dari website resmi BNN. Antara lain adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkoba kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Yang keempat, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya, berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. Yang kelima, selalu ingat bahwasanya ancaman hukuman untuk hanya pengguna narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Yang keenam, gunakan waktu dan tempat yang aman. Jangan keluyuran malam-malam. Bersantailah dengan keluarga, berkaraoke bersama keluarga, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, nonton bersama keluarga. Yang terakhir, yang ketujuh, bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelariannya.
Solusi pertama yang dapat diterapkan dan dapat secara cepat diterapkan bagi masyarakat luas adalah iklan layanan masyarakat di berbagai media, seperti bioskop dan media sosial. Alasan dipilihnya bioskop dan media sosial sebagai sarana penyebaran pesan untuk mencegah narkoba adalah karena kedua media ini adalah media-media yang abad ke-21 ini sangat banyak diminati oleh para pelajar. Nah, berdasarkan website data dari We Air Social yang diambil pada tahun 2016 dari penduduk Indonesia yang berjumlah 259 juta, 30% dari penduduk tersebut menggunakan media sosial. 30% dari total pengguna media sosial tersebut merupakan anak-anak remaja yang berusia 13 sampai 19 tahun. Dengan asumsi bahwa pembagian dari penggunaan media sosial remaja untuk setiap umur sama, maka dapat dikatakan bahwa media sosial cukup banyak digunakan di kalangan pelajar. Selain itu, apapun yang ditaruh di media sosial akan cepat menyebar ke seluruh penggunaannya, sehingga informasi dapat menyebar secara cepat di kalangan pelajar. Maka dari itu, media sosial sangat ideal untuk menyebarkan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain media sosial, bioskop juga dapat digunakan untuk menyebarkan pesan berupa iklan layanan masyarakat untuk menghindari narkoba. Anak muda secara umum suka menonton bioskop karena dianggap praktis dan sangat bermakna. Di samping itu, bioskop memiliki daya tarik tertentu karena teknologi di dalamnya sangat canggih sehingga memukau generasi muda. Karena hanya di dalam bioskop lah mereka dapat merasakan ketegangan dari suatu film dalam cara yang unik dengan sound system menggelegar dan layar lebar memikat mata. Iklan yang disebarkan di media sosial tersebut, entah di media sosial media ataupun bioskop, harus berasal dari anak muda itu sendiri. Alasannya hal tersebut adalah karena hanya anak muda yang tahu bagaimana berkomunikasi dengan sesama. Nah, mari kita stop penggunaan narkoba. Oke, kita bertemu kembali di penghujung episode ketiga. Masih tentang membahas narkoba. Narkoba dapat digolongkan menjadi opium, halusinogen, amfetamin, dan kokain berdasarkan efeknya. Opium adalah golongan zat-zat yang mempengaruhi saraf-saraf pada tubuh sehingga saraf menjadi kurang peka akan stimulus pada lingkungan sekitar. Halusinogen sehingga para penggunanya berhayal dan berhalusinasi sehingga merasakan sensasi bahagia seperti sedang bermimpi. Ganja dan LSD termasuk dalam golongan halusinogen. Amfetamin, sabu-sabu, dan ekstasi mendorong tubuh manusia untuk bekerja melampaui batas maksimum tubuh, sehingga tubuh dapat menderita dehidrasi dan hal-hal lainnya akibat penggunaan yang berlebihan. Kokain berperan sebagai stimulun, sehingga bisa menyebabkan peran-peran gugup dan keganasan lebih dari halusinogen. Sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis narkoba. Dan jenis-jenis narkoba yang pertama ada opium. Opium, getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman, paper semi perfum yang kemudian membeku dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar. Selanjutnya, yang kedua ada morfin. Dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Nah, morfin ini biasanya sering digunakan dalam dunia medis. Selanjutnya ada ganja. Ganja diistilahkan dengan marijuana yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja tersebut, termasuk tumbuhan liar yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan
iklim daerah setempat. Kokain merupakan tumbuhan-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Kebanyakan kokain tumbuh di Amerika Selatan, Ceylon, India, dan lain sebagainya. Yang kelima ada heroin. Apa sih itu heroin? Tidak seperti morfin yang masih mempunyai nilai medis. Nah, heroin di sini yang masih berasal dari candu setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morfin. Yang selanjutnya yang keenam ada sabu-sabu. Sabu-sabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal-kristal seperti garam-garam kayak gitu ya. Garam yang menggumpal besar-besar itu. Kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau seperti mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif. Banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar. Nah, sabu-sabu ini banyak ya di daerah kita, di artis yang sering menggunakan. Selanjutnya yang ketujuh ada ekstasi zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong stimulantansi, yaitu perangsang. Selanjutnya ada putau. Putau merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan jenis heroin yang serumpun dengan ganja. Pemakaiannya dengan mengisap melalui hidung atau mulut dan menyuntikkan ke pembuluh darah. Nah, selanjutnya kita membicarakan tentang bahaya pemakaian narkoba. Yang pertama, otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar, sangat berbahaya sekali. Selanjutnya, peredaran darah dan jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempengaruhi efek yang sangat keras. Akibatnya jantung dirangsang untuk bekerja di luar kewajiban, berdetak dengan cepat. Jika dikagetin, sangat kaget penggunaannya, yaitu pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat, lelah sekali. Selanjutnya, penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan. Selanjutnya, timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat. Tak terasa sudah berakhir tentang penjelasan memahami narkoba dan jenis-jenisnya. Ya, begitulah hidup. Terasa cepat ya, kawan-kawan semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih bagi para pendengar semuanya. Semoga bermanfaat dan pesan dari podcast Aziz Kurniawan, tolong ya, jauhi narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.